Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Oleh anugerah-Mu kami boleh menerima penebusan oleh darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mendamaikan kami dengan Engkau. Kami bersyukur kami tidak ditinggalkan, tetapi Engkau berikan Roh Kudus sebagai penolong kami untuk membawa kami di dalam destiny, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau dan kembali kepada apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, urapi kami, beri kami hikmat dan pengertian. Engkau berbicara kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mencoba untuk share tentang tempat berpijak. Waktu saya kecil ya, saya pernah sakit demam dan di kamar saya itu melihat benda-benda yang bergantungan seakan-akan jadi hidup dan mengejek saya. Saya kecil, tapi saya selalu aja ingat karena saya hal itu buat saya nggak enak sekali gitu ya. Membuat saya gelisah, takut gitu tuh. Tapi papi saya itu menggendong saya dan mengusir semua, ya katakanlah ya, papi saya waktu itu belum kenal Tuhan, jadi papi saya mengusir setan panas, setan sakit penyakit, pergi. Saya dipeluknya, tapi saya tetap bisa ngelihat itu ngeledekin saya. Enggak, hal itu sampai papi saya ngomong, udah sakitnya pindah ke papi. Saya kan masih kecil jadi nggak ngerti, mestinya papi nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Tapi papi saya nggak nyebut nama Yesus karena belum kenal Yesus ya, masih kepercayaan lama. Setelah saya mulai kenal Tuhan, setelah saya tahu dan mengerti tentang firman, terus saya mempelajari tentang doa, baru saya menyadari setiap kali waktu saya bersama teman-teman gitu ya, kalau ada hal-hal yang nggak enak gitu ya, coba sini, kamu masuk ke sini deh, kita rame-rame masuk ke satu tempat ya. Semua yang ngajarin saya itu sudah almarhum saudara. Apa yang kamu rasa dan yang semua orang bisa merasakan adalah ketika kita masuk ke suatu tempat, ada satu perasaan kuat dan ada sesuatu yang tidak beres. Tentunya bulu kita kan bulu tangan kita berdiri merinding lah gitu ya. Nah di situ kita ngerasakan bahwa ada kehadiran roh jahat. Beda sama kalau pengurapan datang gitu ya, beda setelah kenal Tuhan, beda. Ini kehadiran ada kuasa roh jahat itu ya. Nah, lalu kita berpikir, apa yang pernah terjadi di satu tempat itu? Seperti saya ada di kamar itu ya. Kamarnya masih ada sampai sekarang, kamar belakang. Apa yang pernah terjadi di tempat itu? Kita harus cari gitu ya. Apakah ada benda, ataukah apa tanahnya, atau properti yang sudah meninggalkan celah bagi setan. Meninggalkan celah enggak? Terus kita nih harus doa, minta Tuhan ampuni dosa yang pernah terjadi di sini ya, di tempat itu. Seperti kalau kita masuk ke hotel juga, kan kita nggak tahu apa yang pernah terjadi di hotel itu. Tapi kita berdoa, minta ampun dan kita minta Tuhan untuk menguduskan. Terus kita perintahkan kuasa jahat untuk meninggalkan tempat itu selamanya dalam nama Yesus. Tentunya pakai nama di atas segala nama. Ya, nama yang mengatasi segala nama cuma nama Yesus. Jadi kita bisa melakukannya kalau kita sudah jadi anak Tuhan, lahir bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus. Kita bisa pergunakan nama Yesus. Kita harus percaya firman ngomong bahwa Bapa itu memberikan nama di atas segala nama hanya kepada putranya Tuhan Yesus Kristus ya.
Kuasa gelap itu bisa mendiami benda, bisa mendiami tanah atau tempat-tempat. Kan nyatanya kan penghulu dan penguasa gelap yang ada di udara ini, apalagi yang berkedudukan tinggi, bisa mendiami satu kota atau wilayah. Satu kota atau wilayah ada penguasanya. Nah, ada penghulunya. Nah, itu kita yang harus sebagai anak Tuhan, kita harus bisa berdiri bagi tempat itu untuk menyatakan terang dan untuk menyatakan bahwa Tuhan sudah memberikan tempat ini kepada kita. Kita lihat Mazmur 24 ayat 1. Bagaimana roh jahat bisa mendapatkan hak untuk menuntut satu bagian yang tertentu dari bumi. Padahal firman Tuhan ngomong gini. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan yang punya, semuanya Tuhan yang punya. Tapi kok bisa-bisanya si jahat itu, si gelap itu menuntut satu hak bagian dari bumi ini. Nah, kita tahu bahwa hal itu adalah karena melalui dosa, ya, melalui dosa, ya. Dosa itu punya efek langsung terhadap tanah seperti yang dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Ini waktu Kain membunuh Habel, ya. Kejadian 4 ayat 10 berkata begini, firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi ada kutukan ketika dosa atau penganiayaan atau kekerasan dilakukan. Ada kutukan. Nah, untuk itu dosa menghasilkan kutukan pada tanah di mana dosa terjadi dan di mana ada kutukan, maka kejahatan itu terjadi. Kenapa kita mesti doling? Malah kalau ya kenapa kita mesti doling? Nah, kita tahu ada banyak kejahatan dan kita harus menyatakan bahwa tempat itu tetap dikembalikan kepada Tuhan karena bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Nah, terus kenapa kita mesti pergi ke tempat seperti misalnya di kota ini kereta api pernah kecelakaan, pernah tabrakan atau apa lupa saya di stasiun sana, ya pernah. Terus mana ada kejadian di mana ada kecelakaan lagi, darah tertumpah, di mana pokoknya di mana hal-hal itu terjadi, kita harus bisa mendamaikan sebagai anak Tuhan, mendamaikan tempat itu, dan kalau enggak tempat itu akan mengundang lagi ya. Nah, di sini saat musuh mendapatkan tempat berpijak karena ada dosa, jadi musuh itu mendapatkan tempat berpijak, maka musuh itu sudah mengokohkan dirinya bahwa sini posisi saya bisa melakukan rencana saya. Rencana musuh pasti jahat. Rencana musuh kita tahu untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Seperti di Yohanes 10 ayat 10, mestinya udah hafal ya. Yohanes 10 ayat 10 ngomong seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri, musuh kita. Ya, dia menunggu di mana ada celah. Ketika ada dosa, maka pencuri itu mengokohkan dirinya. Nah, di sini tempat saya buat saya kerja. Saya mau mencuri, saya mau membunuh, saya mau menghancurkan, saya mau membinasakan. Pokoknya pencuri itu akan melakukannya. Jadi kita harus benar-benar waspada. Terus kita lihat Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Nah, kita tahu masuknya itu melalui dosa. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Terus 26. Apabila kamu menjadi marah. Nah, marah nih. Janganlah kamu berbuat dosa. Marah itu, saya bilang sih, orang semua pasti bisa marah ya.
tapi marahnya itu berbeda gitu ya. Yang emosinya sudah sampai keluar dari ubun-ubun. Nah, itu jangan sampai pernah, kita harus bisa mengendalikannya. Karena itu buat celah buat si jahatnya. Jangan, apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan kepada iblis ini, jangan beri pintu masuk kepada iblis. Jangan beri. Kalau dosa, ya kita melakukan dosa dalam marah kita, maka itu merupakan tempat berpijaknya si iblis. Tempat berpijaknya iblis. Kelemahan kita harus benar-benar kita sadari dan serahkan kepada Tuhan. Karena kelemahan kita itu merupakan askes buat si jahat melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Musuh bisa mendapatkan tempat berpijak dalam kehidupan manusia melalui dosa, melalui dosa. Makanya kita harus benar-benar setiap saat kontak terus dengan Tuhan Roh Kudus ya, karena ketika kita hanyut, ketika kita sedang asik gitu ya, kita seringkali ngelantur, ngomong apalagi lagi emosi, ngomong seenaknya gitu ya. Nah, iblis juga bisa memperoleh tempat berpijak dalam kita ya, dalam kita ya. Misal ya, satu tempat nih. Di satu tempat banyak dosa dilakukan, maka iblis juga punya hak kuasa untuk dia mengokohkan dirinya. Ini tempat berpijak saya. Kita tahu di kota ini ada satu tempat yang banyak orang berkelahi. Apa sih berkelahi? Bukan tempat berkelahi, apa ya? Bikin keributan ataupun tawuran atau apalah pokoknya ya, tempat itu ya. Nah, itu tempat berpijaknya. Tapi saya lagi mikir sedari dulu, dari sahabat saya belum meninggal, saya pernah berpikir kapan ya saya bisa ke tempat itu buat mendamaikan gitu ya. Nah, tapi kita harus belajar mengorek sejarahnya, tempat yang berulang kali gitu ya, gimana gitu ya. Terus di rumah saya itu, di rumah lama saya ya, pernah kejadian di mana truk masuk, terus apa gitu tuh meninggal. Pernah kejadian seperti itu. Makanya saya kadang-kadang masih kecil suka mendengar hal-hal seperti itu dan menjadi takut. Terus terang aja ya, hal-hal seperti itu tuh sering terjadi, apalagi kalau angkutan gitu ya. Cuma yang saya lihat saudara laki-laki saya, dia juga punya truk, nggak banyak, kecelakaan. Nah, dia ngapain coba? Dia mencuci akan truknya yang kena kecelakaan itu dengan kembang 7 warna. Angkanya sih 7 gitu. Tapi ya kepercayaan orang sini gitu ya, kembang 7 warna. Saya cuma liatin aja kok, dalam hati kayak gitu ya. Setelah saya sudah mengerti tentang doa, tentang profetik, Tuhan ngasih tahu sesuatu bahwa semua bisa dibalikan, didamaikannya. Nah, tempat-tempat ritual-ritual okultisme yang pernah dilakukan, di situ pasti ada kuasa gelap yang bercokol ya, penuh dengan kuasa gelap. Yang sudah, karena apa? Karena di situ merupakan tempat penyembahan yang tidak benar. Ada penyembahan yang tidak benar, di situ pasti ada kuasa jahat. Dan ada hal-hal yang merupakan tempat berpijak. Ada satu tempat berpijak yang sekarang tempat itu udah nggak ada. Tapi saya pernah berkunjung tempat itu dengan pembantu saya. Nah, jadi saya nyari nih tempatnya di mana. Sudah dijadikan rumahnya orang. Waktu kita doling, saya turun. Pokoknya di tempat di mana aja saya kerjakan. Di situ saya pernah lakukan gitu ya. Nah, jadi seperti itu kita harus minta ampun, harus minta Tuhan menguduskan tempat itu, kita mendamaikan tempat itu. Harus seperti itu, kita belajar ya. Nah, dosa-dosa yang menyebabkan
tanah jadi terkutuk itu apa aja? 1, penyembahan berhala. 2, penumpahan darah. 3, pelanggaran moral. Nah, di rumah saya, di rumah lama saya lagi ya, saya cerita tentang pelanggaran moral. Tak ingat-ingat, dulu itu seberang rumah saya itu markas daripada judi. Markas judi, seluruh kota ini semuanya judi, termasuk orang tua saya. Cari judi. Maksudnya orang tua kandung ya, termasuk orang tua saya itu ya. Nah, di situ sudah nggak ada nih. Berapa tahun nggak ada. Suatu saat ada lagi. Tapi masyarakat kecil di depan rumah judi. Udah lewat lagi. Nah, terus ada sesudah itu pergi, gantilah orang pemabuk datang. Oh, di situ lagi. Tapi saya waktu itu udah nikah. Terus sudah pemabok, datanglah seks bebas di daerah situ-situ juga. Tetap di tempat yang sama. Nah, terus saya mikir, oh ini rupanya dipakai tempat berpijak yang belum dibereskan. Nah, saya jadi ngerti tempat berpijak undang dosa. Jadi di mana ada dosa, kejahatan itu masih ada di situ ya. Itu pelanggaran moral. Nah, terus kita lihat lagi pelanggaran perjanjian. Pelanggaran perjanjian itu seperti di kitab 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 3 tentang Gibeon itu ya. Kita lihat 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 3. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Ada hutang darah, belum dibereskan. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Orang Amori musuh Tuhan ya. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Maksudnya Saul untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Tapi lihat lagi, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Nah, Daud bertanya seperti itu ya. Terus Yosua, kita lihat Yosua. Karena ini berhubungan dengan apa yang Yosua lakukan sebelum ada kelaparan itu terjadi ya, Yosua. Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Lalu orang-orang Israel itu kan orang Gibeon itu memperdaya orang Israel. Dia pura-pura dia takut, wah orang Israel luar biasa, dia ketakutan, jadi dia pakai pakaian yang jelek-jelek, bawa makanan, dia memperdaya pokoknya orang Israel ya. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Orang Israel waktu nerima dari orang itu disangkanya bukan orang musuhnya Tuhan itu ya, tidak minta keputusan, ambil bekal itu tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Terus 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Satu perjanjian yang dibuat oleh Yosua dengan karena diakali, dia nggak nyadari ya, mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka, ya biar hidup. Tapi oleh Saul disuruh bunuh. Oleh Saul disuruh bunuh, maka setelah Saul digantikan oleh Daud, maka Daud mendapatkan, kok ini kita ngadapin kelaparan 3 tahun berturut-turut, salah apa? Dia tanya sama Tuhan. Dan kemudian Daud menemui orang Gibeon, apa yang harus saya perbuat? Terus orang Gibeon ngomong, nanti saudara baca sendiri di rumah supaya tahu. Orang Gibeon bilang, utang darah.
Dan saya minta kepala daripada keluarga Saul. Tapi Daud karena dia sayang sama Yonatan, dia menyelamatkan akan anaknya Yonatan, Mephiboset ya. Jadi satu pelanggaran perjanjian juga menyebabkan kutukan. Jadi janji-janji itu kuat. Pikir-pikir nih, kuat juga. Iya, kita nih seringkali kita janji tinggal janji, apa katanya? Apa gitu. Janji tinggal Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita janji di hadapan Tuhan itu yang benar-benar kita harus tepati ya. Kita juga bertanya, mengapa kuasa setan bisa menyiksa orang Kristen? Nyiksa orang Kristen di tempat di mana orang Kristen itu tidak melakukannya. Tidak sedang melakukan dosa yang bisa memberikan hak kepada kuasa gelap untuk memberikan tempat berpijak. Jadi saya orang Kristen kok saya kesiksa sekali. Kenapa ya saya seperti ini? Ada kuasa gelap. Padahal saya tidak sedang melakukan dosa itu. Tapi saya kena. Itu kenapa? Karena ada satu prinsip pengampunan. Dan kita tahu misalnya di tempat yang ada satu tempat saudara. Saya sampai teringat aja setiap kali ingat tempat berpijak, ingat tempat itu. Cuma sekarang tempatnya sudah dijadikan rumah. Seorang anak kecil mengendarai entah SMP atau apa, naik mobil gitu ya, dia rupanya nginjek gas depannya adiknya kena sampai nggak ada. Aduh, kaget sekali mendengarnya ya, tapi kita tahu itu tempat itu sudah jadi rumah, entah yang mana saya agak lupa ya. Nah, kita harus belajar tentang prinsip rohani tentang pengampunan. Ya, kita lihat di Ibrani tentang pengampunan dosa itu Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Ini perjanjian lama ya. Menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di sini diomong tidak ada dosa yang bisa ditebus tanpa penumpahan darah. Itu prinsip perjanjian lama. Tetapi prinsip itu berlaku juga di perjanjian baru. Dan masa kini juga berlaku. Jadi cuma bedanya gini. Waktu perjanjian lama itu berdasarkan hukum Taurat. Tetapi kita punya penumpahan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penumpahan darah Tuhan Yesus yang tertumpah itu membuat kita mendapatkan pengampunan. Kita boleh aja bilang, saya percaya Yesus. Ya, Yesus mati buat saya. Tetapi kita harus membuat pengakuan bahwa Tuhan Yesus, aku terima darahnya. Saya benar-benar bertobat. Tuhan, saya terima darah Yesus. Karena tanpa terima darah Yesus itu berarti penerapan darah itu belum ada di hidup kita. Belum ada di jiwa kita. Jadi sangat penting bahwa kita itu terima darah Yesus. Jadi dalam pertobatan harus ada darah Yesus. Sehingga dia mengampuni dosa kita. Nah, itu berlaku juga buat tanah ya. Nah, darah Yesus, kalau kita tahu kita mendamaikan tanah dengan darah Yesus. Itu penting buat nutup semua tuntutan si iblis atas tempat itu. Nuntut ini, nuntut itu, tutup dalam nama Tuhan Yesus. Suatu perjanjian juga. Perjanjian, kita pernah pergi ke perjanjian. Nah, kita mau tutup pelanggaran semua perjanjian karena hal-hal yang tidak baik, maka kita harus tutup dengan darah Yesus. Tuhan, saya bertobat. Saya pernah janji bahwa saya akan apa gitu ya. Tapi saya pernah melanggar. Dia pernah langgar. Sekarang saya tutup. Ampuni dosa saya, Tuhan, kuduskan saya. Engkau ampuni saya, tutup dengan darah Yesus. Tutup semua tuntutannya. Nah, jadi sebelum terjadi pertobatan dan darah Yesus diterapkan, maka dosa dan hak iblis, tempat hak iblis itu berpijak itu tetap ada. Jadi harus ada
istilahnya benar-benar bertobat dan darah Yesus diterapkan. Darah Yesus diterapkannya dosanya. Seperti misalnya di sini ada kirap, ada arak-arakan apa yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Lalu Tuhan katakan satu jejak itu merupakan gambaran pemetaan daripada si jahat. Jadi kita harus hapuskan. Hapuskannya dengan apa? Dengan darah tentunya. Dihapuskan semua. Karena itu merupakan jejaknya saya ada di sini loh. Karena dia yang kirap, dia yang arak-arakan seperti itu ya. Jadi kita harus belajar mengerti. Jadi sebelum terjadi pertobatan harus ada darah Yesus diterapkan. Benar-benar harus diterapkannya. Tanah, tempat yang sudah dikotori lewat dosa, itu sama aja seperti jiwa kita nih, dosa. Kalau jiwa kita tidak bertobat, tidak ada penerapan darah Yesus, maka kita ini tetap punya celah untuk iblis berpijak. Ya. Nah, bagaimana tempat berpijaknya iblis itu harus dibersihkan dan si iblis itu harus diusir keluar lewat penghapusan dosa. Apapun yang dahulu memberi iblis itu hak di tempat itu, kita minta pengampunan, kita harus minta dihapuskan semua yang pernah terjadi. Saya share cuma sampai segini dulu, nanti dilanjutkan minggu depan. Karena biasanya terlalu panjang. Minta maaf sebelumnya. Tuhan berkati. Hari ini kita bicara tentang tempat berpijak. Saudara tahu kalau saudara melangkah, selalu ada bekasnya kan? Ya. Begitu kita melangkah, apalagi kalau kita melangkah di suatu tanah yang becek. Begitu kita melangkah, tapak kaki kita itu berbekas. Nah, jadi artinya bagaimana kuasa kegelapan itu begitu dia jalan, dia akan meninggalkan bekas jejak kaki. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu bahwa kuasa dari darah Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan dan menebus, sudah bayar dengan harga yang sangat mahal dengan darahnya. Jadi darah Yesus itu punya suatu nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Mengembalikan. Ya, mengembalikan yang dikatakan tadi dalam Mazmur. Mazmur tadi mengatakan begini. Bumi itu miliknya Tuhan. Coba Amos ditayangkan lagi. Bumi ini miliknya Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini miliknya Tuhan, ya kan? Nah ini lihat, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Isinya bumi termasuk saudara dan saya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang diam dalam dunia ini? Ya saudara dan saya. Jadi kita tahu kita semua milik Tuhan termasuk bumi dan segala sesuatu. Tetapi kita tadi sudah diterangkan bahwa kenapa sampai ini bisa dikuasai. Ya disebabkan karena adanya dosa tadi. Begitu dosa, Lucifer dibuang, dia yang menguasai. Sebenarnya beda antara mempunyai dan menguasai. Saudara tahu ya, kalau memiliki itu hak. Tapi kalau menguasai itu hanya sementara. Pada saat yang memiliki itu datang, yang menguasai itu harus pergi. Saudara harus tahu antara memiliki dan hanya sekedar menguasai. Orang menguasai itu kayak orang sewa. Saudara tahu ya. Sebuah rumah dimiliki saya, tapi disewa sama Ibu Ina. Ceritanya, dia bisa menguasai dalam waktu tertentu aja. Sewaktu-waktu kalau saya butuh, saya bisa, nih tak bayar sama kamu, keluar kamu dari rumah ini. Itu bisa.
Karena apa? Saya memiliki. Ya, saya akan memberikan penerangan supaya saudara itu bisa loh, kenapa ya bumi ini miliknya Tuhan? Kenapa jadi kok bisa dikuasai iblis? Dia sekedar menguasai, tapi dia bukan memiliki. Ingat ya saudara, jadi saudara dan saya itu memiliki, tapi dimiliki oleh Tuhan. Tapi kenapa kita masih tetap bisa berbuat dosa? Karena dikuasai oleh dosa dalam hidup saudara. Tapi bukan dimiliki oleh dosa. Dikuasai, hanya sekedar dikuasai. Nah, sekarang kita lebih jelas lagi diterangkan bahwa saudara dan saya bumi dengan segala sisinya, dunia dengan bumi sama-sama semua miliknya Tuhan. Ya. Ingat ya, saudara miliknya Tuhan. Makanya jangan mau dikuasai oleh dosa. Jangan mau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sebab begitu dia datang mau menguasai, dia akan meninggalkan jejak. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak tebusan harus kita tahu, ini jejaknya harus dihapus. Dihapusnya pakai apa? Pakai darah Yesus. Saya percaya dengan penerangan ini lebih jelas lagi saudara tahu bahwa saudara itu milik Tuhan. Jangan mau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penerangan yang Kau berikan buat kami, supaya kami tidak menjadi bodoh, supaya kami bisa mengerti dan jelas bahwa semuanya termasuk kami ini Tuhan adalah milik-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang sangat mahal, dan Engkau sudah mengatakan kami adalah milik-Mu. Seperti pujian tadi, tujuan hidup kami adalah mengabdi kepadamu dan hanya mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah menebus kami dan milik-Mu Tuhan. Kami bukan milik iblis, bukan milik daripada kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu minta ditutup bungkus dengan darah-Mu supaya iblis tidak berani untuk dekat dengan kami. Terima kasih untuk pengertian ini, supaya kami mengerti Tuhan bahwa setiap hidup kami seringkali ada pijakan daripada kuasa kegelapan. Secepat-cepatnya kami mau datang untuk melakukan pendamaian dan menghapuskan akan jejak dari kuasa kegelapan ini. Sehingga hidup kami selalu berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua penerangan, semua pengertian yang Kau berikan buat kami. Beri kami roh kepandaian, aktif hidup kami yang Kau sudah berikan roh kepandaian dan pengertian. Kami mau aktifkan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami lebih menjadi orang anak-anak-Mu yang pandai. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa semasa Paus datang Tuhan, Engkau yang akan memberikan terus Tuhan pengertian-pengertian yang dalam apa yang sedang Engkau kerjakan dan apa yang sedang Engkau lakukan untuk bangsa ini. Biar rencana-Mu yang jadi dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden yang saat ini Engkau sudah pilih Tuhan, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Tolong Tuhan dan Wakil Presiden, kami minta hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan prima. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati akan Bapak Presiden kami ini untuk terus melaksanakan, memberikan petunjuk-petunjuk yang sungguh berasal daripada-Mu. Sehingga semua rencana atas bangsa ini menjadi kenyataan.
Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, hikmat marifat yang daripadamu, kepandaian yang daripadamu Tuhan, untuk dapat meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden kami yang akan berhenti ini Tuhan. Biarlah semua planning yang membawa kemajuan buat bangsa ini dapat dijalankan. Kami berdoa, Engkaulah yang akan memimpin. Kami berdoa untuk kabinet yang baru. Kami berdoa untuk semua kepala daerah yang akan dibentuk sebentar lagi Tuhan. Tolong Tuhan, karena ini sangat menentukan akan keadaan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami berdoa, tolong Tuhan, biarlah yang kepilih adalah yang berkenan di hati-Mu, yang takut akan Engkau Tuhan, yang cinta rakyat, yang tidak mementingkan diri sendiri, dan ingin membangun akan daerah yang menjadi kekuasaannya. Tuhan, itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pagi kami berdoa di tempat ini. Dan kami percaya Engkau mendengar akan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya ya Bapak. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Saat ini kami sedang doa puasa Tuhan. Sampai dengan bulan November nanti. Dan kami tidak tahu selanjutnya apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi kami mau untuk membangun tembok kami lagi. Kami mau Tuhan menutup akan semua celah yang ada. Menutup semua lubang dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami. Dalam usaha kami ya Tuhan. Dan juga menutup semua lubang-lubang dalam bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, bukan kami saja yang melakukan doa puasa berantai ini. Tapi hampir banyak anak-anak-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Mereka ikut bergabung bersama dengan kami Tuhan. Memohon anugerah-Mu. Kami percaya Kau kuatkan mereka untuk dapat melakukan semua tugasnya sampai selesai Tuhan. Engkau beri kemampuan, kesehatan untuk dapat melakukan bagian dengan passion yang daripada-Mu. Tuhan, itu yang menjadi doa kami ya Bapak. Engkau dengar doa kami. Engkau yang memberikan kemampuan untuk kami dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pujian dan penyembahan yang setiap kali akan diadakan 1 bulan 1 kali untuk pemulihan, penyembahan dan pujian kami. Keintiman bersama-Mu Tuhan. Kami mempunyai sesuatu kerinduan untuk hanya mengabdi kepada-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kami mau menyerahkan acara tanggal 28-29 Tuhan. Kami mau menyerahkan tanggal 1 Oktober, hari yang luar biasa. Kami berdoa, tidak ada satupun di antara kami yang tidak bisa ikut Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, mampukan kami untuk kami boleh meraih semua janji-Mu yang Engkau adakan di tahun 785. Terima kasih Bapak, kami siap menerima wadah yang baru untuk kami isi dengan segala perkara-perkara yang ajaib. Kami tahu Tuhan, surga akan menyentuh bumi Tuhan. Engkau akan melakukan perkara yang ajaib di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk minyak generasi Yoel yang keluar tadi kemarin siang. Terima kasih Tuhan, hari ini akan Kau penuhi semuanya Tuhan. Sampai semuanya anak-anak-Mu dapat mendapatkan pengurapan yang luar biasa. Yaitu pengurapan generasi Yoel dan Mikael. Kami percaya Kau sedang mempersiapkan generasi-generasi baru. Engkau sedang mempersiapkan kami sebagai 6 panggilan
untuk kami dapat menuntaskan semua tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau kumpulkan anak-anak-Mu dari segala penjuru untuk datang di tempat ini. Terima kasih, kami percaya Kau mendengar doa kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tetap kami minta kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru di dalam menghadapi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi yang mengenai masalah monkeypox ini Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau akan membuat semua secara minimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami minta jadi orang-orang yang dibedakan. Tidak ada satupun penyakit itu yang boleh mendekati akan hidup kami. Karena ada daya tahan tubuh ilahi dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa untuk apa yang kami dengar dengan adanya Megatrust. Kami minta anugerah-Mu. Engkaulah yang akan menghindarkan kami dari semua yang bakal terjadi. Biar saat-saat terjadinya kami ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau yang selalu melindungi kami, menaungi kami. Engkaulah tudung dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Karena kami tahu kuasa pengurapan yang daripada-Mu membuat kami bisa berhasil dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini pengkafaran yang daripada-Mu turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan, tudung ini tidak akan keluar daripada hidup kami. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau keluarkan daripada hidup kami Tuhan. Roh kemalasan, semua roh yang memberontak, Kau lepaskan semua dalam hidup kami. Beri roh ketaatan dalam hidup kami. Ini tangan kami. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Berkati kaki kami Tuhan. Kaki yang kami lakukan untuk kami berjalan menuju kepada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya berkat yang Kau sediakan buat kami sudah ada di ambang pintu. Kami siap terima Tuhan. Biar hari ini sepanjang hari ini kami jadi orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.